Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Erliana SPSI. Saya mengajar di SMA Negeri 14 Bekasi sebagai guru bimbingan dan konseling. Dan saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Dan hari ini saya siap melaksanakan PPL Aksi 2 dengan bimbingan klasikal teknik mind mapping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Semangat ya hari ini ya. Semangat. Sehat semua hari ini? Sehat. Oke, di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan biasa ya, bimbingan klasikal hari ini. Tapi mungkin sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal atau sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelasnya mana nih? Saya, Bu. Ya, Sidik, ayo kita pimpin doa dulu. Mari teman-teman, sebelum mulainya belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada 3 orang ya. Oke, Ibu cek dulu ya absennya ya. Ahmanatun Nisa. Oke. Amanda Ceria. Ando Silitonga. Hadir, Bu. Anissa Nurul. Deka Alfadil. Desti Aprianti. Sakit, Bu. Sakit. Faikah Arlin. Fatih Nur. Hadir. Gebi Joana. Hadir. Gilang Syahdan. Imam Adi Pratama. Jenny Angelianti. Kevin Arya Satya. Lukas Ormet. Maria Gracela. Muhammad Maulana Fatah. Muhammad Sidik. Nabila Anissa. Nabila Mutiara. Najla Mutia. Naufal Rizky. Sakit. Nia Alia. Pandu Wicaksana. Rahmalia Kusumawati. Rajendra Golib. Rifki Muzaki. Salwa Cahya. Sekar Amalia. Sakit. Siti Sahira. Tasya Malika. Wahyu Rizky. Wildan Naufal. Yahsya Micha. Zainab Nur. Farah Yuriko. Satria Bagas. Oke, 3 orang yang tidak hadir. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita biar lebih semangat lagi, coba kalian semua berdiri. Kita ice breaking dulu nih, pemanasan. Ibu mau tes konsentrasinya, coba. Masih pagi, udah pada sarapan atau belum? Oh, curhat. Oke, semoga tetap semangat ya. Oke, udah berdiri semua? Nggak ada yang senderan-senderan ya, Fatih. Ayo semangat. Oke, ice breakingnya gampang banget. Jadi instruksinya adalah kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau pagi 1 kali. Kalau ibu bilang siang, berarti 2 kali. Kalau ibu bilang sore, berarti 3. 1, 2, 3. Kalau ibu bilang malam, berarti tidak bertepuk, diam, hening semuanya ya. Nah, kita tes percobaan dulu ya. Kalau pagi, kalau siang, sore, malam. Oke, kayak gitu ya. Semangat semuanya. Semangat. Oke, kita tes dulu mana yang paling konsentrasi dan mana yang paling semangat. Sore. Ayo, ada yang lebih, ada yang kurang? Belum ketahuan. Oke. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam. Oke,
ya. Ayo, fokus. Kalau sampai masih ada yang belum fokus, belum konsentrasi, Ibu nggak mulai nih ya. Ayo. Kita masih pagi, walaupun belum sarapan, tetap semangat ya. Oke. Sekali lagi, sore, pagi, siang, sore, siang, malam, masih ada lagi. Ayo, fokus lagi. Pagi, siang, sore, malam. Sekali lagi. Sore, siang, pagi, malam. Oke, sekali lagi biar semangat. Ayo, fokus, konsentrasi. Pagi 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam tidak bertepuk. Ayo ya. Pagi, siang, sore, malam. Masih ada. Oke, sekali lagi ya, oke. Pagi, siang, sore, malam. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, udah semangat ya. Kalau udah semangat, duduk kembali. Kita masuk ke sesi berikutnya adalah mengenai tujuan layanan bimbingan hari ini, yaitu memahami strategi belajar yang efektif yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, tujuannya untuk apa sih? Supaya kalian bisa lebih memahami nih gaya belajar yang kalian miliki itu apa dengan ciri-cirinya, dan bisa menerapkan atau mengembangkan strategi belajar yang cocok dan sesuai, sehingga cara belajar kalian sudah tepat dan sesuai diterapkan selama ini, gitu ya. Nah, kemudian pada hari ini kita jam BK-nya adalah 2 jam pelajaran ya. Ya, Bu. Jadi kita akan bersama-sama belajar, kurang lebihnya adalah 45 menit dikali 2 jam pelajaran, berarti sekitar 90 menit kita akan bersama. Mudah-mudahan kalian gak bosan ya, tetap semangat ya semuanya ya. Ya, Bu. Oke, nah kalau gitu Ibu akan jelaskan juga langkah-langkahnya untuk hari ini apa saja yang akan kita lakukan kegiatannya. Yang pertama, tadi kita sudah membuka dengan berdoa, kemudian kita sudah ice breaking, sudah semangat semua ya, walaupun masih ada 1-2 yang belum sarapan. Kemudian yang ketiga adalah nanti Ibu akan menjelaskan mengenai tipe gaya belajar dengan strateginya, dengan ciri-cirinya, dengan PowerPoint. Nanti Ibu akan tampilkan, Ibu akan jelaskan sedetail mungkin. Kemudian setelah Ibu menjelaskan, supaya kita tahu nih masing-masing gaya belajar yang kalian miliki itu apa gitu ya. Nah, kalian nanti akan melakukan tes gaya belajar. Nah, di tes gaya belajar ini kalian harus menyiapkan kertas lembar dengan pulpen, dan kalian simak baik-baik di video tes gaya belajar. Nanti di situ kita langsung dapat hasilnya. Hasilnya apa kalian gaya belajarnya, ada yang auditori, kinestetik atau visual. Setelah itu kemudian kalian akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki, yang sesuai dengan tes tadi gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Jadi Ibu jelaskan dulu, kemudian kalian tes, kemudian setelah kalian mengelompokkan, nanti kita ubah nih posisinya dengan sesuai dengan kelompoknya. Kalau sudah dikelompokkan, kalian membentuk kelompok sesuai dengan tipe gaya belajarnya. Kalian membuat mind mapping ya. Mind mapping tentang gaya belajarnya. Ciri-cirinya nanti kalian tuliskan ciri-ciri dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita yang terakhir itu mind map, kalian setelah membuat mind mapping, kalian nanti akan kita kocok presentasi dari kelompok mana yang keluar dikocokan. Misalnya kita kocok kelompok 1 atau kelompok 2, berarti mereka yang harus mempresentasikan hasil mind mappingnya. Paham? Paham. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk kegiatan kita hari ini. Jadi langsung saja kita ke inti utama kegiatannya, yaitu Ibu menjelaskan dulu mengenai gaya belajar dan ciri-ciri serta strateginya. Langsung saja. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai gaya belajar dan strategi belajarnya.
Nah, tujuannya apa sih kita belajar mengenai ini? Tujuannya adalah diharapkan peserta didik memahami tentang tipe gaya belajar dan karakteristiknya, serta memahami ciri-ciri dan strategi belajar untuk masing-masing tipe gaya belajarnya. Nah, langsung saja Ibu akan jelaskan mengenai ciri-ciri belajar dan hakikat belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama adalah adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan ini berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor maupun nilai atau sikap afektif. Yang kedua, perubahan itu tidak berlangsung sesuai tapi menetap atau dapat disimpan, itu hasil belajar. Yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan itu terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tetapi tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Kemudian untuk hakikat belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus ya. Kalian ada di dalam satu kelas ini terus-menerus belajar bersama melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Itu hakikat belajar. Kemudian kebiasaan belajar. Seringkali kita membaca buku pelajaran berkali-kali tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Kenapa? Ada yang tahu di sini? Nggak tahu kenapa? Karena kita udah sering baca nih, tapi ternyata nggak inget-inget. Udah belajar tapi kok nggak masuk di otak. Nah, kenapa sih itu? Pertama, atau kita sudah mendengarkan penjelasan guru tapi kita sulit banget nih untuk paham. Kenapa? Karena bisa jadi gaya belajar atau strategi belajar yang kalian terapkan selama ini tidak sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki. Seperti itu ya. Nah, kemudian gaya belajar itu pengertiannya apa atau artinya apa? Langsung saja di sini gaya belajar adalah merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kemudian kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat berkomunikasi dan lebih mudah sesuai dengan gaya belajar yang kita miliki. Jadi lebih mudah nih belajarnya. Kemudian mengenal tipe gaya belajar yang pertama. Yang pertama adalah visual, tipe gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang dengan gaya belajar yang visual biasanya lebih banyak mengikuti ilustrasi dan membaca instruksi sendiri. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri tipe visual. Nah, ciri-cirinya apa sih? Yang pertama adalah ciri gaya belajar yang visual biasanya mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Yang ketiga, tidak terganggu dengan keributan. Yang keempat, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Kemudian pembaca cepat dan tekun. Kemudian lebih suka baca daripada dibacakan. Nah, yang terakhir adalah gaya belajar visual biasanya terlihat rapih, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Kemudian untuk strategi belajar tipe gaya belajar visual, belajarnya biasanya dengan gambar-gambar atau dengan menggunakan diagram atau peta. Kemudian belajar dengan menggunakan coretan, simbol, dan tanda penting. Kemudian menggunakan video, gambar-gambar berwarna, dan membuat pengelompokan. Nah, kemudian gaya belajar yang kedua adalah auditorial. Gaya belajar auditori adalah tipe gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk atau yang diperoleh. Kemudian ciri-ciri orang dengan gaya belajar auditori. Yang pertama adalah suka berbicara kepada diri sendiri waktu belajar. Yang kedua adalah mudah terganggu oleh keributan waktu belajar. Kemudian mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam bercerita.
jadi lebih suka bercerita daripada nulis. Suruh bikin esai yang banyak tuh orang auditori biasanya kurang. Kemudian dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada apa yang dilihat. Jadi lebih mudah mengingat waktu didiskusikan daripada apa yang dilihatnya. Dan yang terakhir adalah suka menjelaskan dengan panjang lebar. Dan strategi belajar untuk orang auditori yaitu membaca dengan suara atau bercerita. Yang kedua adalah menulis ulang yang dipelajari atau yang diringkas. Yang ketiga diskusi, berdebat dan wawancara. Yang keempat mendengar melalui kaset, musik atau seminar atau lokakarya. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Tipe gaya belajar kinestetik yaitu tipe gaya belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Jadi gaya belajar kinestetik ini lebih senang praktek langsung di lapangan. Misalnya, ayo anak-anak pelajaran biologi atau pelajaran kimia, kita langsung praktek di lab, di laboratorium. Itu akan lebih senang, lebih mudah atau lebih gampang menyerap informasi untuk orang-orang kinestetik daripada yang auditori ataupun visual. Kemudian orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Misalnya langsung nih ngotak-ngatik komputer atau PC atau ngotak-ngatik alat-alat yang sudah mau digunakan untuk praktek di laboratorium. Itu orang kinestetik lebih mudah untuk belajar seperti itu. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orang-orang dengan gaya belajar kinestetik biasanya bicaranya pelan. Kalau ditanya sedikit bersuaranya. Kemudian yang kedua banyak bergerak, ditunjukkan dengan sulit duduk diam dalam waktu belajar yang lama. Dalam jangka waktu yang lama, misalnya hari ini pelajaran matematika 4 jam. Nah, 4 jam itu kalian duduk lama-lama, biasanya orang kinestetik itu gerah, jenuh, bosen. Nggak bakalan bisa duduk selama 4 jam, duduk diem aja. Tapi biasanya jalan-jalan, nanti ngeliat, ngobrol dulu, capek nanti ngapain dulu, Bu mau ke toilet, Bu mau ke belakang dan sebagainya. Biasanya kayak gitu. Nah, kemudian menghafal dengan berjalan bolak-balik. Kalian pernah lihat nggak ada teman yang belajarnya itu besok mau ulangan atau ini lagi ulangan separoh ya, biasanya kan gitu ya. 50 di luar, 50% di luar, 50% di dalam. Nah, ada yang lagi ngafalnya kayak gini. Jalan bolak-balik. Misalnya gaya belajar adalah kayak gitu, sambil bolak-balik, sambil ngafalin kencang-kencang. Itu biasanya orang kinestetik. Gitu, sambil belajar dengan gerakan. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika berbicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi pakai isyarat, entah dengan menepuk, entah dengan tangannya gerak-gerak dan sebagainya gitu. Nah, kemudian menggunakan jari sebagai petunjuk ketika sedang membaca. Kalian juga bisa lihat teman kalian yang kalau lagi baca kayak gini tangannya. Ini buku nih, terus kalian baca. Nah, ini berarti kinestetik nih, gitu. Kemudian strategi belajar kinestetik untuk tipe kinestetik yaitu otomatis melakukan praktek. Jadi praktek langsung. Kalau diem di kelas, ngeliat PowerPoint, dengerin guru ngasih ceramah, itu akan jenuh untuk kinestetik. Yang kedua adalah mengamati demo atau contoh konkret. Misalnya guru itu ngasih contoh nih, ini bikin karya ini seperti ini dan sebagainya. Jadi praktek langsung, dikasih contoh yang nyata, itu lebih mudah untuk kinestetik. Yang ketiga adalah drama, permainan, aktivitas di lapangan itu lebih menyenangkan buat kinestetik. Kemudian menggunakan model Lego atau alat-alat praktek atau kerajinan tangan dan lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan gerak dalam belajar seperti itu. Nah, itu tadi 3 tipe gaya belajar yang sudah Ibu jelaskan berdasarkan pengertiannya, kemudian ciri-cirinya dan strategi belajarnya. Apakah kalian sudah paham semuanya? Jelas semua ya? Jelas. Jadi kalian sudah tahu ciri-cirinya apa, strateginya apa, kemudian pengertiannya apa. Oke, kalau gitu selanjutnya adalah kita tes gaya belajar dengan menggunakan video di channel YouTube Ibu. Nah, sekarang kalian sudah menyiapkan kertas dan pulpen, sudah?
Oke, kalau sudah siap, perhatikan baik-baik videonya. Nanti Ibu akan bacakan petunjuknya melalui video tersebut. Sudah siap ya? Oke. Berikut ini adalah video tes gaya belajar. Kalian perhatikan baik-baik dari masing-masing pernyataan yang ada. Nah, tes gaya belajar ini digunakan sebagai refleksi diri untuk mengetahui tipe gaya belajar apa yang cocok untuk kalian. Ini adalah petunjuknya. Sebelum memulai tes, kalian mempersiapkan kertas dan alat tulis sudah ya. Kemudian petunjuknya terdapat 10 nomor yang berisi 3 pernyataan. Jadi kalian nanti baca masing-masing pernyataan. Ada pernyataan A, B, dan C. Sekarang tulis nomor 1, ayo. Yang A, B, atau C yang sesuai dengan diri kalian. Sudah semua? Oke, sudah memilih jawaban antara A, B, dan C. Kemudian selanjutnya hitung jumlah jawaban A, B, dan C. Mana yang paling banyak? Kalian hitung A-nya berapa, B-nya berapa? Nah, sudah dihitung? Ayo hitung dulu A-nya ada berapa dari 10 pernyataan di situ? Sudah ya? Nah, hasilnya adalah, perhatikan baik-baik, perhatikan. Hasilnya adalah jika jawaban A lebih banyak, berarti gaya belajar kalian adalah visual. Jika jawaban B-nya yang lebih banyak, berarti gaya belajarnya adalah auditori. Jika jawaban yang C yang lebih banyak, berarti gaya belajar kalian adalah kinestetik. Sudah dihitung mana yang paling banyak? Oke, berarti sudah tahu hasil jawabannya? Oke, Ibu mau tanya nih. Oke, yang auditori Ibu pengen tahu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8, 9, 10. Berarti yang auditori kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok auditori 1 dengan kelompok auditori 2. Gitu. Kemudian yang visual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti yang visual udah cukup ya, 1 kelompok, berarti visual 1. Kemudian ke kinestetik. Ayo, kinestetik paling banyak di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti kita bagi menjadi 3 ya. Yang kinestetik, kelompok kinestetik 1, kinestetik 2, kinestetik 3. Yang mau membagi Ibu atau kalian? Ibu aja kali ya. Oke, angkat tangan. Auditori, angkat tangan. Oke, yang gaya belajarnya hasilnya adalah visual. Oke, yang gaya belajarnya kinestetik. Wow, ternyata di kelas ini lebih banyak kinestetik ya gaya belajarnya ya. Oke, berarti kalau sudah semua, ini hasil tes gaya belajar kan kita sudah dapat. Tahap selanjutnya atau kegiatan selanjutnya adalah yang tadi sudah mendapatkan hasil dari tes gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Karena kinestetiknya lebih banyak, jadi kita bagi menjadi berapa tadi? Ada, coba ayo berhitung. Yang kinestetik angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sekitar 17 orang ya kinestetik ya. Jadi kinestetiknya kita buat 3 kelompok. Kemudian tadi yang lebih banyak lagi auditori. Auditori ada berapa tadi? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, auditorinya ada 10. Jadi kita bagi jadi 2 kelompok. Sedangkan yang visual tadi udah cukup kayaknya 6 orang ya. Jadi kita bagi kelompok. Oke, untuk sesi kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan membagi kalian dengan beberapa kelompok ya. Jadi kita buat 6 kelompok saja dengan anggotanya 5 sampai 6 kelompok. 6 orang yang sesuai dengan gaya belajarnya auditori, kinestetik, dan visual. Karena tadi auditorinya ada yang lebih banyak dan kinestetiknya lebih banyak, jadi Ibu bagi yang auditori menjadi 2 kelompok, yang kinestetik menjadi 3 kelompok. Oke ya?
Oke. Nah, Ibu sebutkan saja langsung kelompoknya. Untuk auditori 1 ada Ando, Deka, Desti, Farah, Maulana, dan Rajendra. Auditori 1. Auditori 2 ada Nabila, Rifki, Salwa, Sekar, dan Zainab. Untuk kinestetik ada 3, berarti kinestetik 1 ada Nisa, Amanda, Anissa, Arlin, Fatih, dan Wahyu. Nah, untuk kinestetik yang kedua itu ada Gebi, Gilang, Imam, Jenny, Lukas, dan Maria. Kemudian kinestetik 3-nya ada Pandu, Rahmalia, Siti, Tasya, Wildan, dan Yahsa. Oke. Dan kelompok yang terakhir adalah visual. Muhammad Sidik, Najla, Naufal, Nia, Nabila, Kevin, dan Satria. Oke, sudah jelas semua ya kelompoknya ya? Oke, kalau sudah jelas, berarti untuk kegiatan selanjutnya kita akan membahas tentang topik tadi, strategi belajar yang efektif yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, nanti kalian sudah membentuk kelompok dengan duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nanti Ibu akan bagi menjadi ini meja sama kursinya sesuai dengan kelompoknya. Dan sebelumnya mungkin Ibu akan bagikan dulu ada kertas karton yang untuk membuat mind mappingnya. Di sini Ibu akan bagikan kertas kartonnya ya. Nah, kertas karton ini akan Ibu bagi ke masing-masing kelompok satu-satu dengan ini menjadi dasar untuk kalian membuat mind mapping. Terserah mau kalian ekspresikan atau buat seperti apa, sekreatif mungkin dari kelompok masing-masing. Nah, kemudian untuk langkah-langkah membuat mind mappingnya di sini adalah misalnya kalian tentukan dulu topik utamanya. Tentukan topik utamanya itu misalnya gaya belajar kinestetik, berarti topik utamanya gaya belajar kinestetik. Nah, kemudian di cabang-cabangnya kalian buat sub cabang untuk topik misalnya ciri-ciri gaya belajarnya, kemudian strategi belajarnya, hambatan apa saja atau kekurangan dan kelebihannya, kemudian mungkin manfaatnya atau contohnya silahkan kalian tambahkan di sub topik atau sub cabang dari mind mapping yang kalian buat nantinya. Pokoknya se-ekspresif mungkin, se-kreatif mungkin apa yang kalian buat, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Seperti itu ya. Dan sebelumnya mungkin kalian diskusikan dulu mau apa yang ditulis, mau apa yang diungkapkan, atau mau apa yang ditulis di mind mapping ini dengan kelompok yang sama. Karena satu kelompok ini kan sama-sama punya gaya belajar yang sama. Kalian bisa sama-sama sharing ya. Oke, jelas? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu akan bagikan kertas kartonnya ke kelompok kalian masing-masing. Tapi sebelum itu kita ubah dulu settingan tempat duduknya menjadi sesuai dengan kelompok yang tadi. Di sini nanti ada kelompok 1 untuk kelompok auditori 1. Di sebelah sini nanti kelompok 2 auditori 2. Untuk kinestetik 1 di sebelah sini, kinestetik 2 di sebelah sini, kinestetik 3 di sebelah sana, dan yang terakhir adalah visual. Oke, jelas ya? Kalau begitu mari kita ubah lagi tempat duduknya. Ayo kita rapikan bersama-sama. Auditori 1 sudah? Sudah, Bu. Auditori 2? Sudah. Kinestetik 1? Sudah. Kinestetik 2? Sudah. Kinestetik 3? Sudah, Bu. Dan visual? Sudah, Bu. Oke, berarti udah semua. Saat ini berarti waktunya mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok yang sudah kalian buat.
Gitu. Nah, karena di sini ada 6 kelompok dengan auditorinya ada 2 kelompok, kinestetiknya ada 3. Jadi kita perwakilan saja. Kalau yang visual udah otomatis presentasi ya, yang visual. Kalau yang kinestetik karena ada 3 jadi nanti gambreng. Siapa perwakilannya maju ke depan sekarang? Salah satunya yang mewakili kinestetik 1, 2, 3. Silakan. Ayo maju. Gaby dari kinestetik 2, ayo Fatih dari kinestetik 1, Wildan atau Pandu? Pandu kinestetik 3, ayo. Ayo sekarang kita lihat gambarnya. Ya. Oke, berarti kinestetik 3 yang mempresentasikan hasilnya ya. Kemudian yang auditori 1 sama auditori 2, ayo Sweet. Perwakilannya maju ke depan berdua. Oke, yang menang Rifki ya. Berarti yang presentasi adalah auditori 2. Oke, kita sudah menentukan kelompok-kelompok mana saja yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok yang pertama maju adalah kinestetik 3, yang kedua adalah auditori 2, dan yang ketiga visual, atau mau dibalik nih? Oke, berarti sudah sepakat ya? Sepakat? Oke, sepakat. Kalau begitu, langsung saja kita lihat presentasi dari kelompok 1 kinestetik 3. Silakan maju ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik 3 ingin mempresentasikan tentang gaya belajar kinestetik. Yang pertama-tama yaitu adalah pengertian dari gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Tipe yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan langsung mempraktekannya dibanding hanya mendengarkan atau membaca teori. Nah, ada pula nih ciri-cirinya dalam gaya belajar metode kinestetik, yaitu pertama adalah lebih senang dengan aktivitas bergerak dan merasakan pengalaman belajar langsung atau praktik. Yang kedua yaitu tidak betah duduk berdiam diri dan hanya membaca. Yang ketiga, lebih memahami informasi atau belajar lewat gerakan. Yang keempat, suka menguji hal-hal tertentu dan bereksperimen menciptakan hal baru. Yang kelima, lebih terlihat ekspresif ketika ada di laboratorium. Yang keenam, sulit menguasai hal abstrak, yaitu seperti peta, simbol, dan lambang. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu menyukai permainan. Ya, terima kasih Wildan. Sekarang saya akan menjelaskan 5 strategi belajar gaya kinestetik. Yang pertama, melakukan praktek karena itu sangat mudah dilakukan. Yang kedua, mengamati demo dan atau contoh konkret. Nah, yang ketiga nih, belajar kinestetik menyukai drama, permainan, dan aktivitas lapangan seperti olahraga. Nah, yang keempat, menggunakan model Lego seperti alat-alat praktek kerajinan tangan atau puzzle. Nah, yang kelima, menggunakan gerak dalam belajar seperti saat kita membaca, kita akan menunjuk kepada bagian yang kita baca. Nah, sekarang kelebihan dari belajar kinestetik. Yang pertama, cenderung berpenampilan rapi. Yang kedua, lebih pintar dalam bidang olahraga. Itu jelas karena suka melibatkan fisik ya. Yang ketiga, suka dengan pekerjaan yang dilakukan di dalam laboratorium. Yang keempat, kerjasama antara mata dan tangan yang sangat bagus. Nah, yang sekarang akan membahas kekurangan atau hambatan dalam belajar gaya kinestetik. Yang pertama, mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua, jika melakukan penjelasan terhadap orang lain, terkadang melibatkan anggota tubuh seperti menggerakkan tangan atau yang lainnya. Sudah. Di sini adalah main map dari kelompok kita. Yang di sini ada terbagi adalah bagian ciri-cirinya, ini strateginya, ini kelebihan yang sudah dibacakan oleh teman kita Pandu, dan ini kekurangan juga macam-macam dan strategi. Oke, sekian dari ini. Ada yang mau nanya? Menurut kalian, apakah strategi tersebut efektif untuk gaya belajar kinestetik? Terima kasih sebelumnya Gaby telah bertanya, saya Pandu akan menjawab. Nah, strategi yang dipertanyakan oleh Gaby itu sangat-sangat
bisa ya digunakan untuk sekarang karena saya sendiri sudah mencoba melakukan praktik dan berbagai hal, dan itu sangat membantu saya dalam belajar dengan gaya kinestetik. Terima kasih Gaby. Jadi menurut Pandu, gaya belajar yang strategi gaya belajar yang sudah diterapkan di sini, yang sudah ditulis di sini dianggap sudah paling tepat dan paling cocok untuk kelompok mereka yang gaya belajarnya kinestetik seperti itu ya. Iya Bu. Gitu, karena sudah langsung menerapkannya langsung ya. Benar. Oke, suka praktek langsung, suka hal-hal yang konkret langsung belajar dengan hal-hal yang konkret ya, salah satunya. Oke, kalau begitu ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, Deka silakan. Bagaimana cara mengevaluasi kekurangan gaya belajar kinestetik? Oke, silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan Deka tadi? Saya, Bu. Oke, udah. Terima kasih Deka sudah bertanya. Oke, saya akan jawab. Yaitu dengan cara berusaha belajar mendengarkan dengan baik dan seksama ketika ada orang yang memberikan informasi. Oke, jadi menurut kelompok satu ini kekurangannya untuk mengatasi kekurangan gaya kinestetik yang sulit mendengarkan dengan baik, akhirnya yang solusinya adalah dengan belajar mencoba belajar untuk mendengarkan dengan baik apapun yang didapatkan gitu ya, informasinya. Betul. Seperti itu kata Wildan dan teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Kalau misalnya 2 pertanyaan sudah cukup ya? Sudah Bu. Kalau sudah berarti silakan kelompok 1 gaya kinestetik 3 untuk menutup presentasi. Oke, sekian dari kelompok kami, yaitu dari kelompok kinestetik 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berarti dipersilakan lagi untuk kelompok 1 kembali ke tempat duduk. Oke, untuk selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 2 untuk auditori 2. Apakah sudah siap? Siap ya. Oke, untuk kelompok 2 auditori 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari perwakilan auditorial 2 akan mempresentasikan mind mapping yang sudah kami buat. Jadi yang pertama, pengertian dari gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk memahami dan mengingat. Jadi gaya belajar ini tuh lebih mengutamakan pendengaran untuk menyerap informasi dan pengetahuan. Lalu ada ciri-ciri dari gaya belajar auditorial. Yang pertama, mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat, mudah terdistraksi dengan keramaian, senang membaca dengan mengeluarkan suara, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Nah, di sini ada juga strategi dari auditorial. Yang pertama, membaca dengan mengeluarkan suara. Nah, yang kedua, menulis ulang materi yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir, berdiskusi atau berdebat dengan orang lain. Di sini juga ada kelebihannya. Pertama, jika melakukan presentasi suatu hasil kerja dapat melakukannya dengan baik. Kedua, dengan mudah menghafalkan nama orang lain. Ketiga, memiliki tata bahasa yang baik. Dan yang terakhir, senang berbicara. Nah, dari kelebihannya juga ada pasti juga ada kekurangannya. Yang pertama itu susah mengingat sesuatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Nah, yang kedua susah untuk membuat karangan. Dan yang terakhir mudah terganggu dalam keributan. Lalu di sini tuh ada pengertian dari auditorial, ciri-cirinya, setelah itu ada strategi belajarnya, kelebihan serta kekurangannya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik. Apakah dari gaya belajar auditori ini ada contoh nyatanya? Jika pun ada, mungkin bisa diperlihatkan. Tadi pertanyaan dari Najla, siapa yang mau menjawab di antara kelompok 2? Oke. Nabila yang mau jawab, silakan Nabila. Jadi untuk menanggapi pertanyaan dari Najla adalah tentu saja ada contoh nyatanya. Seperti saat ulangan waktu itu, saya menulis ulang materi yang sudah diberikan, lalu membacanya dengan mengeluarkan suara. Karena dengan seperti itu akan bisa membuat saya lebih mudah mengingat materi yang sudah diberikan. Contohnya seperti itu. Oke, jadi contoh yang diberikan oleh Nabila salah satunya yang sudah diterapkan adalah karena gaya belajar auditori itu kalau menghafal ya harus bersuara gitu ya.
Jadi kalau belajar untuk menghafalkan materi, Nabila dengan menggunakan suara yang keras, terus ngafalin materi-materi. Seperti itu ya, Nak ya? Oke. Mungkin dari teman-teman yang menyimak mau mengomentari atau menanggapi atau memberikan masukan untuk kelompok 2, silakan. Saya menanggapi presentasi kalian sudah bagus, tapi tulisan mind map-nya kurang jelas. Oke, terima kasih. Itu tadi ada komentar dari Fatih, teman kalian. Kata Fatih, tulisan di mind mappingnya kurang terlihat gitu ya. Dari sana kurang terlihat. Bagaimana dari kelompok 2 mau menanggapi komentarnya Fatih? Terima kasih atas komentar yang diberikan. Kedepannya akan kami lebih perbaiki dan akan terlihat lebih jelas lagi. Oke, jadi nanti kedepannya mau diperbaiki ya. Mungkin tulisannya agak lebih digedein lagi ya gitu. Tapi overall udah bagus sih ya. Kelihatan kerja keras dari kelompok kalian. Oke, tidak ada pertanyaan lagi karena sudah habis ya waktunya ya. Oke, silakan dari kelompok 2 untuk menutup presentasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan yang kami lakukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali kelompok 2. Berarti kita satu kelompok lagi yang harus mempresentasikan hasil pekerjaannya, yaitu kelompok 3 dari visual, kelompok visual, karena cuma ada satu ya, jadi harus presentasi. Silakan untuk kelompok visual atau kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Jadi kayak es krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan gaya belajar visual. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu arti gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan penglihatan, yaitu artinya mata di sini berperan penting di gaya belajar visual ini. Baik, selanjutnya untuk kelebihan dari gaya belajar visualnya. Oke, saya ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar visual. Kelebihan yang pertama, dapat mengingat dengan baik. Yang kedua, ketajaman penglihatan. Yang ketiga, umumnya orang yang memiliki gaya belajar visual memiliki penampilan yang rapi dan baik. Oke, lalu kekurangannya pertama, tidak dapat memilih kata, kurang suka berbicara, dan tidak suka ramai. Lalu untuk strategi dari gaya belajar visual ini, yang pertama adalah belajar melalui gambar, membuat pengelompokan sesuai apa yang sedang dibelajarkan. Lalu yang ketiga adalah belajar melalui video. Lalu di sini kami juga menaruh contoh nyata dari gaya belajar visual. Di sini contoh nyatanya kita bisa belajar melalui gambar ilustrasi. Lalu di sini kami bisa belajar melalui video yang dibuat secara kreatif. Lalu yang ketiga kami bisa membuat catatan. Oke, segitu. Sekian. Baik, itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Farah. Menurut kalian, dari 3 gaya belajar mana yang paling baik menurut kalian? Oke, tadi pertanyaan dari Farah. Menurut Farah nih, pertanyaannya adalah dari 3 gaya belajar visual, kinestetik, auditori, manakah menurut kelompok kalian yang paling baik gaya belajarnya? Siapa yang mau jawab di antara kelompok 3 ini? Saya, Bu. Oke, silakan Najla. Jadi menurut kami tipe belajar yang paling baik itu tidak ada, karena menurut kami tipe belajar itu semuanya baik tergantung bagaimana orang itu mendapat tipe belajar apa. Jadi yang tepat itu ketika orang itu menerapkan gaya belajarnya sendiri. Dah, terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi tidak ada, menurut kelompok 3 tidak ada yang paling baik gaya belajarnya antara visual, auditori, atau kinestetik. Tapi yang paling baik adalah ketika kita belajar sesuai dengan gaya belajar yang memang sesuai atau yang dimiliki sama diri kita. Seperti itu ya Najla ya dan teman-teman. Oke, bagus. Kemudian mungkin pertanyaannya satu lagi ya. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan? Di sini saya bukan mau bertanya, saya cuma mau sedikit berkomentar aja. Konsep dari mind map kalian ini apa ya? Kayak gambar-gambarnya itu tuh maksudnya apa? Ya, tadi ada komentar dari Arlin ya.
Jadi bukan pertanyaan, tapi Arlin mengomentarin ini konsepnya sih seperti apa? Kenapa kelompok kalian mengambil konsep ini dalam membuat mind mapping? Siapa yang mau menjawab di antara kalian? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kita ambil tema brand ice cream yang sedang viral di Indonesia karena agar sesuai dengan tema warnanya juga. Oke. Terus ada icon-icon kecil di sini untuk meramaikan, dan kita ambil tema ice cream ini karena agar belajarnya juga jadi fresh gitu. Oke, jadi biar relate gitu ya. Iya, Bu. Oke, jadi menurut kelompok, jadi konsepnya seperti ini ya tadi ya, yang dijelaskan bahwa kenapa mereka ngambil ini temanya kayak es krim gitu loh, brand es krim gitu, karena karena lagi ngomongin belajar, dan belajar itu kayak butuh penyegaran dan yang dingin-dingin biar cool gitu. Jadi mereka ngambil konsepnya sangat menarik, salah satu brand es krim yang lagi viral di Indonesia ya gitu. Dengan di sini ada subtopiknya, ada strategi, kekurangan, kelebihan, contoh nyata, sudah menurut Ibu sudah cukup jelas dan lengkap ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan? Ada lagi? Oke, tidak ya. Kalau tidak ada lagi berarti silakan untuk kelompok 3 menutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 dipersilakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari ketiga kelompok ya. Ada kelompok kinestetik, auditori, dan visual. Sudah sangat jelas banget mereka menjelaskan. Lalu kalau kita bisa simpulkan, apa kesimpulannya nih dari ketiga gaya belajar ini? Kalau Ibu bisa simpulkan dari ketiga kelompok yang tadi mempresentasikan, yang pertama untuk gaya belajar kinestetik, apa tadi? Itu adalah metode belajar yang banyak melibatkan gerakan. Itu yang satu ini akan mudah mengingat informasi dengan cara mempraktekannya dibanding hanya mendengarkan atau membaca teori saja. Oke, jadi gaya belajar kinestetik kesimpulannya adalah gaya belajar yang diterapkan secara langsung ya, praktek langsung, secara konkret, dan biasanya dipraktekkan dengan menggunakan gerakan. Jadi lebih banyaknya pakai gerakan daripada mendengarkan dengan baik atau melihat atau duduk berdiam diri untuk mendengarkan atau hanya mendengarkan saja gitu ya. Itu untuk kinestetik. Lalu yang kedua tadi gaya belajar auditori. Apa tadi kesimpulannya? Kesimpulannya gaya belajar auditori itu lebih mengutamakan kepada pendengaran untuk memahami materinya. Oke, jadi gaya belajar auditori ini lebih mengutamakan pendengaran atau mendapatkan informasi, menyerap informasi dengan cara mendengarkan dengan baik, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga gaya belajar visual, apa kesimpulannya? Gaya belajar visual itu gaya belajar yang mengandalkan penglihatan dan harus ada visualnya untuk dapat memahami apa yang sedang dipelajari. Oke, jadi gaya belajar visual ini gaya belajar yang kalau belajar itu harus ada visualnya, harus ada gambarnya, harus ada sesuatu yang dilihat agar menarik gitu ya, supaya lebih mudah lebih mudah menerapkan dalam pembelajaran. Dan juga berarti strateginya antara auditori dan visual. Ketika belajar berarti harus ada, kalau visual lebih banyak gambar-gambar, warna-warna ya. Kalau auditori mungkin lebih banyak mendengarkan, atau ketika menghafal materi, auditori itu tipe yang harus berbicara keras gitu ya, menghafal dengan keras, dengan bersuara, seperti itu. Nah, kalau begitu kita sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau menurut kalian, apakah kegiatan hari ini cukup bermanfaat? Bermanfaat, yang jawab bermanfaat sedikit, berarti sisanya nggak bermanfaat dong. Oke, bermanfaat sekali ya. Nah, apakah ada yang mau kasih tanggapan tentang kesan pesan untuk pembelajaran hari ini? Menurut kalian apakah bermanfaat? Lalu apa manfaat yang bisa kalian ambil dari kegiatan belajar hari ini? Silakan, siapa?
Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat ya buat saya dan kita semua, karena kita jadi masing-masing jadi tahu apa tipe gaya belajar kita dan mungkin bisa kita terapkan ke pembelajaran yang lain. Oke, terima kasih Gaby atas komentarnya, atas tanggapannya untuk kegiatan belajar hari ini. Kalau yang lain bagaimana nih perasaannya? Menurut kalian apakah kegiatan belajar hari ini bermanfaat, menarik atau tidak? Siapa? Ya, silakan Nisa. Ya Bu, bagi saya sendiri kegiatan yang Ibu laksanakan kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena kita dapat mengetahui bagaimana cara kita belajar lebih prima. Seperti itu. Oke, terima kasih Nisa atas komentarnya atau tanggapannya. Semoga beneran bermanfaat ya buat semuanya. Nah, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang kegiatan belajar hari ini. Ya, silakan Raja Indra. Saya senang belajar seperti ini karena saya bisa tahu gaya belajar teman-teman saya, terutama juga saya, dan saya juga tahu masing-masing teman saya mengetahui gaya belajarnya, gitu aja. Oke, baik, kita sudah ada di penghujung akhir kegiatan belajar hari ini. Kita hari ini sudah banyak membahas mengenai strategi belajar yang tepat dan yang sesuai atau yang efektif dengan gaya belajar yang kalian miliki. Dari awal tadi kita sudah saling mendengarkan atau Ibu sudah menjelaskan mengenai gaya belajar apa saja, kemudian ciri-cirinya, strateginya seperti apa, kemudian ada tes gaya belajarnya, kalian langsung mengetahui hasil tes gaya belajarnya apa masing-masing, kemudian kita buat kelompok dan sampai akhirnya kalian membuat mind mapping dan dipresentasikan. Akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa tadi sudah beberapa teman-teman dari kalian menyampaikan bahwa kegiatan belajar hari ini cukup bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai gaya belajar. Semoga di kegiatan selanjutnya atau di materi selanjutnya akan lebih bermanfaat dan lebih menarik untuk kalian. Kalau misalnya ada kesalahan atau salah-salah kata dari Ibu atau ada kekurangan dalam kegiatan belajar hari ini, Ibu mohon maaf. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau ada unek-unek yang ingin disampaikan mengenai materi yang belum dipahami, kalian bisa mungkin datang ke ruang BK untuk tanya atau konsultasi lebih lanjut. Seperti itu ya. Oke, sudah bisa dipahami untuk kegiatan hari ini? Dapat pemahaman baru? Jadi lebih semangat buat belajar? Semangat. Oke, mudah-mudahan semangat beneran ya, tetap semangat dan terus semangat. Oke, kalau gitu tadi Ibu sudah membagikan link Google Form yang berisi LKPD dan lembar evaluasi di grup kelas kita, di grup WA ya. Jadi kalian saat ini sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kalian isi dulu LKPD dan lembar evaluasi. Kurang lebihnya 10-15 menit cukup ya untuk mengisi ya. Oke, silakan untuk mengisinya kalian buka handphone masing-masing. Oke, waktunya habis ya, sudah semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah nanti Ibu cek lagi untuk yang sudah mengerjakan LKPD dan lembar evaluasi di Google Form. Kalau begitu sekarang simpan lagi handphonenya ke dalam tas masing-masing. Oke, simpan. Sambil kita membereskan lagi kursi dan mejanya sesuai dengan barisan seperti sebelum kita membentuk kelompok. Oke, kita beres-beres lagi ya sebelum kita pulang. Oke, sudah rapi semua kursi dan mejanya sesuai dengan sebelumnya. Kalau begitu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya karena tadi kita membukanya dengan membaca doa, maka kita mengakhirinya juga dengan berdoa. Untuk itu mungkin ketua kelasnya Sidik silahkan dipersiapkan untuk membaca doa. Mari teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Sekian. Kalau begitu silakan kembali ke rumah masing-masing.